Selamat siang teman-teman, kita ketemu lagi di Eduscribe EduLab. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal UTBK 2019 yang kemarin sudah keluar. Nah, sebelum kemudian kita ngebahas soal, saya mau sedikit membahas terkait dengan tips dan trik gimana caranya menghadapi UTBK 2020 ini ya, yang kita melihat dari contoh soal dan sistem yang terjadi di UTBK 2019. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa UTBK di 2019 kemarin itu mengalami perubahan sistem dibandingkan UTBK yang terjadi SBMPTN yang kemudian di tahun 2018. Yang pertama dia sistemnya online kayak gitu ya. Jadi semuanya online, nggak ada yang lagi paper based, tapi semuanya adalah computer based. Nah, yang kedua, karena di sifatnya kemudian computer based. Nah, di sini ada perubahan yang pertama adalah teman-teman tidak bisa memilih di sini teman-teman tidak akan bisa memilih mata pelajaran yang akan dikerjakan pertama kali. Jadi dia sistemnya dari mengerjakan dulu TPS, kemudian ngerjain TPA. Jadi urutannya sudah saklek. Jadi sudah dari TPS kemudian ke matematika dan seterusnya. Begitu dengan sosum juga sama aja kayak gitu. Nah, yang kedua dari segi waktu teman-teman, setiap matkul itu punya waktu yang sudah punya waktu yang tepat gitu. Jadi misalnya kayak di TPA setiap matkul itu punya waktu untuk satu matkul itu sekitar 22 menitan gitu. Jadi teman-teman memang harus punya strategi yang lebih tepat untuk menghadapi si soal ini. Nah, gimana caranya? Cuma satu sih teman-teman, adalah teman-teman harus memaksimalkan banget yang namanya pengerjaan soal. Nah, pengerjaan soal ini bisa dimaksimalkan dengan cara seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus pelajari bahwa dalam 20 soal, jadi sekarang soalnya ada 20 ya, kalau di SBMPTN kemarin itu ada 15. Dalam 22 menit, teman-teman harus bisa mengerjakan si soal tersebut. Nah, soal itu pasti terbagi dalam 3 kategori tingkat kesulitan soal. Pertama, ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, dan ada soal yang sulit. Nah, tidak semua soal di UTBK itu adalah soal yang sedang, mudah, atau sulit. Pasti tiga-tiganya ada. Kalau teman-teman pas ngerjain soal ada yang mentok, teman-teman nggak boleh terfokus di situ. Lanjut dulu aja, cari soal yang bisa teman-teman kerjain. Jadi, tips yang pertama adalah jangan terfokus di satu soal. Kalau teman-teman ngerasa stuck, ngerasa di situ soalnya sulit, bisa jadi itu memang soal sulit, teman-teman lanjut dulu aja ke soal selanjutnya. Nah, yang kedua, teman-teman harus belajar detail banget terkait dengan materi. Nah, kenapa? Coba teman-teman riset soal-soal yang keluar di 3 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai 2019 kemarin. Nah, soal-soal jenis yang keluar itu adalah tipikal soal yang detail, dan bahkan soal-soal tipikal yang baru yang bisa jadi tidak diajarkan di SMA kayak gitu. Jadi riset dulu kira-kira bab apa yang sering keluar. Nah, setelah teman-teman tahu bab apa yang sering keluar, nah teman-teman nanti harus coba pelajari dan coba gali lebih dalam, karena dari hasil yang sudah saya lihat, soal-soal yang keluar adalah tipikal soal-soal baru juga kayak gitu ya. Nah, itu mungkin untuk tips dan triknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah dirangkum oleh EduLab yang memang keluar di tahun 2019 kemarin. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke soal UTBK yang kita masuk ke soal UTBK biologi yang kemarin keluar di tahun 2019. Jadi soal yang pertama di sini ada mengenai organisasi kehidupan. Jadi kalau teman-teman kemudian lihat, ini tipikal soal yang mudah. Jadi tipikal yang soal yang sayang banget nih kalau dilewatkan. Jadi ini soal ini keluar di bab di kelas 10, itu tentang di bab yang paling awal, di ruang lingkup biologi. Nah, di sini kata kuncinya adalah organisasi. Nah ya, dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi dari yang paling kecil sampai paling kompleks. Jadi kalau kita lihat kayak gimana organisasi dari kehidupan, ingat ya, karena di sini adalah dari yang paling kecil, kita akan mulai dari yang namanya atom. Ini yang paling kecil. Setelah dari atom, kumpulan atom kemudian akan membentuk molekul. Nah, di sini nanti si molekul itu akan membentuk yang namanya DNA, protein, dan lain-lain. Ini contoh aja. Dari molekul, kemudian dia akan membentuk yang namanya organel. Nah, contohnya apa? Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya kloroplas. Ini adalah contohnya. Setelah jadi organel, kemudian dia akan membentuk sel. Ingat, sel itu adalah unit terkecil, unit struktural terkecil yang mampu melaksanakan semua kegiatan makhluk hidup. Dia unit terkecil ya. Jadi unit terkecil dari satuan makhluk hidup adalah sel. Dari sel, kemudian dia akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang sama. Dari jaringan kemudian akan membentuk organ. Dari organ akan membentuk sistem organ. Nah, terakhir dari sistem organ akan terbentuklah organisme. Ini makhluk hidup ya, organisme. Jadi urutannya dari atom ke molekul, molekul ke organel, di sini kloroplas. Nah, dari sel, misalnya di sini sel tumbuhan. Ini misalnya ini sel tumbuhan.
nanti ke jaringan. Misalnya di sini jaringannya, misalnya jaringan silem. Silem ada di mana? Misalnya dia ada di organ. Misalnya di sini silemnya ada di organ batang. Kemudian kamu untuk sistem organ. Nah, di sini nanti kumpulan dari berbagai macam, jadi nggak cuma batang ya. Jadi di sini misalnya ada batang. Nanti disambung lagi dengan daun dan lain-lain. Baru setelah itu akan terbentuk satu makhluk hidup yang sempurna, yaitu adalah tumbuhan. Jadi kalau kita lihat nomor 1, urutan yang paling betul dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Berarti kalau kita lihat di sini adalah dari organel ya. Jadi kita cari berarti optionnya antara B sama C, organel, kemudian dari organel ke sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Berarti untuk nomor 1 jawaban yang betul adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini kita akan membahas mengenai enzim. Jadi kalau kemudian teman-teman coba review, enzim itu adalah materi di kelas 12, babnya itu tentang metabolisme. Nah, ini kalau teman-teman lihat salah satu soal yang mudah juga gitu ya. Jadi sama sayang banget kalau memang dilewatkan. Nah, kita lihat di sini key point-nya adalah enzim. Jadi aktivitas enzim itu kemudian tidak akan dipengaruhi oleh apa. Nah, untuk menjawab soal ini, saya akan coba review mengenai sifat dari enzim. Teman-teman masih ingat bahwa enzim itu fungsinya adalah sebagai biokatalisator. Jadi, fungsi utama enzim adalah biokatalisator. Ada kata-kata biokatalisator, berarti dia bisa mempercepat reaksi, bisa mempercepat agar suatu reaksi itu biokatalisator adalah dia bisa mempercepat reaksi karena menurunkan energi aktivasi ya. Jadi di sini ada kata-kata katalisator. Katalisator itu dia akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi adalah energi yang diperlukan oleh sebuah reaksi itu untuk terjadi gitu ya. Jadi kalau ditanya di sini energi aktivasi, ini adalah energi yang diperlukan agar suatu reaksi terjadi. Nah, itu adalah fungsi dari enzim. Nah, kalau kita lihat enzim itu seperti apa sifatnya, jadi teman-teman harus ingat bahwa hampir sebagian besar penyusun enzim adalah terdiri dari protein. Jadi di sini penyusunnya sebagian besar adalah protein. Nah, berarti enzim itu akan memiliki sifat yang mirip dengan protein, kayak gitu ya. Nah, ciri yang pertama adalah kalau kita lihat seperti apa enzim. Jadi enzim itu karena dia protein, dia kerjanya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di sini adalah berupa dia butuh pH dan suhu yang optimum. Jadi pH sama suhunya perlu optimum. Kalau pH-nya terlalu rendah, dia akan menggumpal, sedangkan kalau suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, dia juga akan menggumpal atau kemudian dia tidak akan bekerja. Nah, kondisi yang kedua, ternyata laju reaksi suatu enzim itu dipengaruhi. Nah, ini dipengaruhi oleh yang namanya substrat. Dipengaruhi oleh substrat dan dipengaruhi juga oleh konsentrasi dari enzim itu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Nah, saya bikin ilustrasi. Misalnya, nah ini misalnya ada enzim nih. Nah, ini ceritanya enzim. Yang merah-merah ini enzim. Nah, enzim itu kan dia punya tempat aktif, yaitu tempat melekatnya di substrat. Jadi, kalau teman-teman bayangin ini adalah substrat yang warnanya kuning. Nah, jadi nanti di sini setelah terjadi reaksi, ini adalah enzimnya. Nah, substratnya kemudian akan berubah menjadi produk.
Ya, ini adalah substrat, ini adalah produk. Jadi laju reaksi dari sebuah enzim itu akan dipengaruhi oleh jumlah atau konsentrasi dari enzim dan jumlah konsentrasi dari substrat. Berarti ketika dalam jumlah yang tepat, kemudian terjadilah proses reaksi, berarti produk yang terbentuk kemudian juga akan optimum kayak gitu ya. Jadi intinya kalau kemudian kita pengen laju si enzim ini kemudian bagus, berarti kita harus menambahkan enzim dan substrat dengan jumlah yang tepat seperti itu. Oke, nah kita lihat di option yang ada di soal. Jadi di sini adalah yang tidak, kan di sini kan yang tidak ya. Kalau ini adalah yang tidak, berarti kita cari yang bukan termasuk ke dalam sini. Berarti kalau kita bisa lihat, jawaban yang paling mungkin adalah yang A, itu ukuran sel. Berarti tidak ada sangkut pautnya antara enzim dengan ukuran sel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini kita akan ketemu dengan soal mengenai bab ekologi. Ini soalnya di kelas 10. Ini juga salah satu contoh dari soal mudah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kata kuncinya adalah kumpulan aneka jenis rumput. Nah, jadi di sini sebenarnya yang ditanyakan oleh soal adalah organisasi kehidupan juga. Jadi kan tadi soal nomor 1 berarti di organisme. Nah, kalau organisme itu kemudian kita lanjut, kumpulan dari organisme yang sama itu kemudian akan membentuk yang namanya populasi. Jadi kalau kemudian diurutkan teman-teman, ini organisasi kehidupan lanjutan dari yang soal nomor 1 itu akan membentuk populasi. Jadi ini adalah kumpulan organisme-organisme yang sama. Kemudian dari populasi kemudian akan bentuk yang namanya komunitas. Jadi populasi kemudian ke komunitas. Nah, dari komunitas kemudian akan membentuk yang namanya ekosistem. Nah, dari ekosistem kemudian akan membentuk yang namanya bioma. Ya, jadi populasi, komunitas, ekosistem sama bioma. Jadi kan tadi populasi adalah kumpulan organisme yang sama. Begitu. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi. Kayak gitu. Jadi kumpulan populasi. Sedangkan ekosistem ini adalah interaksi. Nah, sudah ada kata-kata interaksi. Jadi kalau misalnya ekosistem itu ada kata-kata interaksi antara komunitas dengan lingkungan, singkat link abiotik. Nah, bioma itu lebih besar dibandingkan ekosistem. Jadi bioma itu bisa dikatakan adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Oke, teman-teman. Nah, ada yang belum saya sebut. Di sini ada NIS. Jadi nah, ini kalau organisasi kehidupannya. Nah, kemudian di sini ada NIS. NIS ini dikenal juga dengan istilahnya adalah pekerjaan yang melekat pada suatu organisme. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan bahwa dalam sebuah ekosistem itu pasti setiap individu itu punya peranan tersendiri ya. Jadi ini pada sebuah organisme. Jadi dia pasti punya pekerjaan, dia pasti punya semacam dia pasti punya semacam fungsi. Misalnya dia di situ berperan sebagai predator. Misalnya dia di situ, misalnya saya ambil contoh, misalnya di situ ada kucing dalam sebuah lingkungan. Nah, kucing itu berperan sebagai konsumen tingkat 2 misalnya, yang kemudian dia akan memakan tikus. Berarti fungsi dari kucing atau fungsi atau niche dari si kucing itu adalah sebagai predator seperti itu. Jadi ini adalah pekerjaan. Nah, kalau kemudian si kucing ini hilang, si niche ini atau si niche ini kemudian akan diisi oleh hewan yang lain atau organisme yang lain gitu. Jadi ketika kemudian misalnya nih hewannya hilang gitu ya, nah ini kemudian pekerjaannya tetap ada, lowongannya ada, tapi kemudian dia bisa diisi oleh yang lain seperti itu. Oke teman-teman, untuk soal yang nomor ini, di sini ada kumpulan aneka jenis rumput yang tumbuh bersama dalam suatu habitat. Karena di sini ada aneka jenis rumput ya, jadi berbagai macam jenis rumput. Berarti di sini kan kumpulan dari populasi. Nah, kumpulan dari populasi adalah komunitas, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 kita masih ngebahas materi kelas 10. Nah, di sini materi-materi awal. Ini juga salah satu soal yang masuk ke dalam kategori mudah. Nah, di sini ditanyakan tentang protozoa. Nah, berarti kan kalau protozoa kita coba lihat dulu ya asal-usul atau reviewnya. Jadi protozoa ini masuk ke dalam kingdom Protista.
protista itu kita review ada 3 jenis. Ada yang mirip dengan tumbuhan yang kita kenal dengan alga, ada yang mirip sama jamur, satu lagi adalah mirip sama hewan. Nah, yang mirip dengan hewan inilah yang kita kenal dengan istilahnya adalah protozoa. Jadi di sini yang mirip sama hewan ini adalah si protozoa. Nah, protozoa ini punya ciri khas secara umum kayak gitu ya. Jadi dibandingkan dua yang lain, dia punya ciri khas secara umum. Yang pertama, dia umumnya sifatnya adalah uniseluler. Uni itu satu sel, berarti dia bersel tunggal atau bersel satu. Nah, yang kedua, dia sifatnya heterotrof, teman-teman. Heterotrof. Jadi heterotrof itu ada kemungkinan dua. Satu, dia hidup bebas di alam. Yang keduanya, dia kemungkinan sifatnya adalah dia parasit. Nah, rata-rata yang parasit ini beberapa bisa menyebabkan penyakit. Contoh misalnya malaria. Nah, malaria itu adalah sejenis protozoa yang dapat menyebabkan penyakit. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia bisa melakukan reproduksi. Umumnya adalah aseksual. Tapi juga beberapa yang ada yang sudah bisa seksual. Jadi reproduksi yang paling umum pada protozoa, paling umum itu adalah aseksual. Tapi beberapa juga ada yang seksual. Nah, di sini protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Nanti kalau teman-teman lihat lagi ada yang pakai ada yang pakai silia. Jadi kalau nanti di sini ada yang pakai silia, golongannya siliata. Kemudian di sini ada yang nggak punya alat gerak ya, yang punya nggak punya alat gerak dan sebagainya. Gitu ya. Itu adalah ciri khas dari protista. Nah, harus diingat bahwa protista ini sudah termasuk ke dalam eukariot, teman-teman. Jadi jangan kebalik-balik, protista ini sudah masuk ke dalam golongannya eukariotik atau dia sudah memiliki membran inti. Itu yang beda sama bakteri. Oke ya. Kita lihat dari beberapa opsi jawabannya yang tidak tepat. Uniseluler berarti jawabannya betul ya. Karena di sini ada kata-kata uniseluler. Habitat, kemudian di sini adalah kingdom protista iya. Kemudian heterotrof juga betul. Nah, di sini habitatnya di air. Kemudian penyebab kudis. Nah, berarti di sini yang tidak tepat. Berarti kalau kita lihat habitat di air. Nah, contoh dari salah satu kingdom dari contoh dari protozoa yang kemudian hidup di air. Ini misalnya kita kan di sini ada yang geraknya. Ini ada yang pakai semacam amuba. Jadi ini kayak amuboid geraknya. Nah, ini dia ada yang hidupnya di air. Contohnya amuba. Nah, berarti di sini kalau uniseluler iya, kemudian habitat di air juga iya, kingdom protista iya, kemudian heterotrof iya. Berarti yang kemungkinan tidak tepat di sini adalah yang menyebabkan penyakit kudis. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sebagai tambahan teman-teman, jadi penyebab penyakit kudis ini adalah disebabkan oleh Sarcoptes kebi. Ini termasuk ke dalam filmnya Arthropoda, jadi hewan yang kakinya berbuku-buku, kingdomnya Animalia ya. Jadi sebagai pengetahuan tambahan, penyakit kudis itu disebabkan oleh Animalia dari filmnya Arthropoda. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 5, 6, dan 7. Nah, di soal ini karena materi yang diberikan atau materi yang keluar itu bukan merupakan materi yang umum yang diajarkan di SMA, maka saya kemudian berpikir untuk menerangkan dulu ke teman-teman. Jadi di soal tersebut bisa teman-teman lihat ada semacam lizard, ada semacam kadal yang kemudian dia bisa melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara parthenogenesis. Jadi kita lihat dulu dari pengertian. Parthenogenesis itu adalah sel ovum yang berkembang menjadi embrio tanpa adanya proses fertilisasi. Ya, berarti kan di sini adalah secara seksual ya. Nah, di sini dari jenisnya, dari parthenogenesis itu ada dua jenis. Ada yang secara fakultatif obligat, ada secara fakultatif dan secara obligat. Nah, fakultatif itu dia bisa switch antara aseksual dengan seksual atau sebaliknya. Nah, apa yang kemudian menyebabkan dia bisa switch? Itu adalah tergantung kondisi dari lingkungan. Misalnya nih, misalnya ada suatu hewan itu namanya adalah kutu daun apit. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya jantan lagi sedikit atau kemudian dalam musim itu misalnya diperlukan anakan dalam jumlah banyak dan cepat. Nah, mereka akan memilih melakukan parthenogenesis dibandingkan fertilisasi secara seksual. Berarti dia sifatnya adalah fakultatif karena bisa ganti antara yang aseksual ke yang seksual atau sebaliknya. Nah, yang kedua adalah obligat, dia sepenuhnya aseksual. Ini contohnya adalah pada si lizard yang di dalam soal yang sekarang kita bahas.
Nah, anakan yang dihasilkan sifatnya ada yang full clone, kemudian ada yang half clone. Jadi ini anakan ya, tipikal anakannya ada full clone. Kalau full clone artinya dia akan 100% mirip sama induk, atau kemudian dia sebagian besar bakal mewarisi sifat dari induk. Kalau nggak 100% akan sebagian besar. Nah, gimana caranya? Teman-teman tahu pas kita belajar tentang proses meiosis, kita ada yang namanya oosit primer. Nah, oosit primer ini kemudian dia akan bermitosis. Nah, oosit primer di sini masih 2N ya teman-teman. Nah, ketika dia bermitosis, dia akan menghasilkan sel telur yang 2N. Nah, sel telur ini kemudian jadi embrio, gitu ya. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya adalah half clone. Jadi, half clone ini masih melibatkan proses meiosis. Artinya, masih ada kemungkinan terjadinya rekombinasi gen di dalam di dalam si anakan yang dihasilkan. Akan tetapi nanti kan kalau meiosis itu sifatnya adalah haploid ya, si sel yang dihasilkan itu kemudian dia akan berubah menjadi 2N. Nah, yang 2N ini sel telur inilah berkembang menjadi embrio, kayak gitu ya. Oke, nah kita lihat di soal. Nah, yang ditanya adalah pernyataan yang tidak tepat tentang parthenogenesis, ya. Yang kita lihat satu-satu. Yang A, memperkecil kemungkinan terjadinya spesiasi. Oke, nah teman-teman harus ingat bahwa proses spesiasi itu memerlukan keanekaragaman genetik. Nah, sedangkan parthenogenesis salah satunya anakannya nanti full clone, salah satunya ya. Jadi dia akan mirip dengan induk, otomatis keanekaragamannya akan rendah. Artinya spesiasi pun akan terhambat. Sehingga pernyataan 1 atau A itu betul. Yang kedua, memiliki stabilitas genetik yang tinggi. Nah, jadi karena kemudian keanekaragamannya kemudian sedikit, nah berarti gen yang diwariskan dari satu keturunan ke keturunan lain itu akan kemungkinan sama, sehingga berarti stabilitas dari genetiknya kemudian akan tinggi, gitu ya. Itu. Kemudian yang C, keragaman genetik terbatas. Tentu, kenapa? Karena tadi ya udah makanan keanekaragamannya sedikit, kemudian stabilitas dari genetiknya tinggi juga, maka keragaman genetiknya juga terbatas. Yang C juga betul. Yang D, memiliki gene pool yang rendah. Jadi gene pool itu apa sih? Jadi kalau teman-teman bayangin, gen itu terkumpul dalam sebuah populasi, itu ceritanya adalah dalam sebuah ada terkumpul dalam sebuah kolam. Nah, berarti karena di sini adalah keanekaragamannya rendah, berarti di kolam tersebut itu berarti hampir semua seragam. Kalau dibayangin itu si gen-gennya itu hampir semua seragam. Berarti di sini karena hampir semua seragam, berarti bisa kita pastikan gene pool-nya pun juga rendah. Sehingga jawaban yang salah adalah E. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, anakan memiliki sifat yang berbeda dengan induk. Belum tentu. Kenapa? Karena dalam kondisi full clone, ada kemungkinan si anakan yang dihasilkan itu akan mirip atau sama 100% dengan si induk. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan pada topik parthenogenesis. Ini adalah soal nomor 6. Nah, di sini di soal dibilang bahwa si kadal parthenogenetik terdapat kemampuan untuk menerima material genetik baru melalui reproduksi seksual. Jadi dia masih ada kemungkinan untuk melakukan reproduksi secara seksual dengan cara menerima materi genetik baru ya. Nah, di sini, hal ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan keturunan dengan kromosom seperti apa. Jadi di sini ada beberapa istilah, ada polyploid, poly itu banyak, ploidy itu adalah set kromosom, haploid itu 1, jadi set kromosomnya cuma 1, diploid berarti 2 set kromosomnya. Jadi kalau kemudian terkait dengan set kromosom ada istilah poly banyak, hap itu adalah 1, diploid itu sebenarnya bagian dari polyploid. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan anakan yang dihasilkan, sel telur yang dihasilkan dari proses parthenogenesis itu menghasilkan 2N ya. Jadi kalau misalnya yang full clone tadi dia menghasilkan 2N, yang half clone itu menghasilkan N, tapi kemudian dia akan berkembang menjadi 2N. Jadi artinya kalau kemudian misalnya nih, ini ada sel ovum, ini 2N kan ya? Nah, oke. Kemudian dia akan ketemu dengan sperma, karena kan di sini ada reproduksi secara seksual. Dia ketemu dengan N, ini N itu dari sperma. Jadi teman-teman bayangkan bahwa individu yang terbentuk itu akan membentuk 3N. Nah, 3N ini adalah kita kenal dengan istilah polyploid, sehingga jawaban untuk nomor 6 adalah yang B. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan di soal yang nomor 7. Soal ini merupakan masih soal lanjutan. Jadi kan kita akan ngebahas 3 soal berturut-turut. Soal yang di soal apa? Soal cerita. Ini masih tentang kadal. Kadalnya adalah kadal di sini adalah whiptail. Jadi ini adalah sejenis kadal yang kemudian bisa melakukan parthenogenesis. Nah, jadi ini salah satu tipikal soal baru ya teman-teman. Jadi soal-soal kayak gini jarang juga kita bahas di soal SMA. Nah, di sini kata kunci yang pertama ada kadal parthenogenesis. Oke. Nah, di sini kemudian kata kuncinya di sini meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Jadi dia meningkatkan kemampuan surviving
di berbagai kondisi lingkungan diperoleh dengan cara mempertahankan heterozigositas. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada semacam kadal yaitu whiptail. Dia bisa melakukan parthenogenesis yang artinya sel ovum berkembang menjadi satu individu baru tanpa kehadirannya jantan, tapi dia masih bisa mempertahankan heterozigositas seperti itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa yang tadi parthenogenesis itu saya singkat dari partheno ya. Ini adalah jadi nanti di sini ada individu betina, dia menghasilkan ovum, ovumnya 2M. Nah, si ovum ini kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Tanpa adanya kehadiran jantan gitu. Jadi di sini memang dihasilkan individu baru dari ovum aja. Nah, cuma kan masalahnya adalah apakah kemudian anakan yang dihasilkan di sini akan 100% mirip dengan induk atau kemudian dia ada semacam perbedaan sifat yang kita kenal dengan istilah heterozigositas kayak gitu. Nah, ternyata kadal yang melakukan parthenogenesis ini dia bisa mempertahankan keanekaragaman gennya dengan cara seperti apa walaupun di sini nggak ada jantan. Jadi kan saya coba review lagi teman-teman. Nah, diingat-ingat teman-teman pasti tahu ya di zaman-zamannya kita belajar tentang meiosis. Ini saya review aja dulu. Kalau di meiosis itu kan sperma atau ovum terbentuk. Jadi di sini terbentuknya sperma atau ovum. SP untuk sperma, O untuk ovum. Nah, nanti di sini sperma sama ovum itu kan akan menjadi masing-masing itu haploid ya. Dan di sini terjadi proses namanya rekombinasi gen. Nah, disinilah rekombinasi ini menyebabkan adanya keanekaragaman gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi zaman-zamannya di pembelahan sel ada proses meiosis di mana nanti sperma sama ovum, ini sperma, ini adalah ovum, itu akan mengalami rekombinasi sehingga adanya keanekaragaman. Nah, parthenogenesis sendiri, nah sekarang kita akan membahas parthenonya. Itu ternyata akan mempertahankan dengan cara apa? Jadi pertama kali dia akan melakukan proses yang disebut dengan replikasi. Artinya, nah di sini ini ada individu betina kan ya. Nah, dia ngasilin ovum. Ovum ini dia akan mengalami duplikasi dari jumlah kromosom. Jadi jumlah kromosomnya duplikasi. Ini nanti ada duplikasi jumlah kromosom. Nah, setelah kemudian dia berduplikasi, dia akan mengalami proses meiosis. Nah, mirip dengan yang atas, mirip dengan proses pembentukan sperma sama ovum yang atas. Ini yang normal ya, ini meiosis normal yang atas, yang normal. Nah, yang bawah ini terjadi pada kadal whiptail yang tadi. Nah, setelah kemudian kromosom berduplikasi, dia akan mengalami proses meiosis, teman-teman. Nah, sama di sini akan terjadi rekombinasi gen juga. Nah, cuman hanya saja di sini si meiosis ini, nah di sini yang kedua akan mengalami rekombinasi gen dengan cara, nah di sini ada dua. Yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama dia terjadi rekombinasi antara kromosom homolog. Yang kedua rekombinasi pada kromosom saudara. Kita lebih taunya adalah dengan istilah sister kromosom kayak gitu. Nah, kalau kemudian pakai prinsip yang kromosom homolog rekombinasinya, ternyata ini dihasilkan individu yang lebih homogen. Jadi mekanisme yang pertama itu tidak dapat mempertahankan yang disebut dengan heterozigotas. Dia nggak hetero, tapi di sini dia lebih homogen kayak gitu. Sedangkan kondisi yang kedua, rekombinasi gen yang melibatkan pertukaran gen sesama kromosom saudara itu menyebabkan adanya heterozigositas kayak gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat nomor 7, yang dapat mempertahankan keberagaman gen itu disebabkan adanya rekombinasi pada kromosom saudara. Jadi jawabannya adalah yang A.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada soal tipikal soal dari struktur tumbuhan. Jadi ini kita akan membahas tentang struktur akar. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada akar adventif ya. Jadi di sini ada akar adventif. Oke. Sebelum kita lihat option jawabannya, coba kita lihat dulu kita coba review akar adventif itu apa. Jadi kalau kemudian teman-teman lihat akar adventif adalah bagian pada organ tanaman yang berada di permukaan tanah atau batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, atau lagi pada akar tua yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, di sini jadi kata kunci dari akar adventif itu ada 3 teman-teman. Jadi di sini organ tanaman, oke, yang muncul di permukaan tanah, atau batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah, atau dari akar tua yang sudah mengalami pertumbuhan secara sekunder. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini itu adalah definisi dari akar adventif. Nah, contoh dari akar adventif itu apa aja? Ini definisinya. Nah, ini kalau kita lihat contoh. Nah, kita lihat yang pertama di sini misalnya ada akar nafas. Akar nafas ini biasanya muncul pada tanaman bakau, teman-teman. Jadi ini muncul pada tanaman bakau. Tanaman bakau ini dia hidup di air payau gitu ya. Jadi akar nafas ini berfungsi untuk dia mengambil oksigen juga kayak gitu. Jadi ini tanaman bakau. Jadi karena kondisinya seperti itu, dia punya semacam bantuan, yaitu dengan memiliki akar nafas kayak gitu. Ini tanaman bakau ya. Ini kondisinya dia adanya di dekat pantai. Terus yang kedua kita lihat, misalnya di sini juga ada akar danir atau papan. Nah, ini sesuai dengan pernyataan akar tua yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi di sini biasanya dimiliki oleh tanaman-tanaman yang sudah tua. Jadi bentuknya kayak papan kayak gitu. Dia berfungsi untuk penyangga kayak gitu. Nah, yang ketiga ada lagi disebut dengan akar gantung. Akar gantung ini contohnya pada tanaman beringin. Jadi dia tumbuh memanjang dari bagian batang kemudian ke bawah kayak gitu. Jadi ini ada akar gantung. Nah, yang keempat, contoh dari akar adventif ada rizoma. Nah, rizoma ini dipakai juga untuk reproduksi secara vegetatif ya. Contohnya misalnya pada tanaman alang-alang. Nah, jadi kita lihat di sini pernyataan yang tidak tepat. Oke, pernyataan tidak tepat. Kalau kita lihat membantu penguatan struktural. Jadi kalau membantu penguatan struktural, ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini contohnya adalah di sini ada akar tua. Nah, di sini pada akar tua yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi yang soal option A yang betul, ini betul, membantu penyerapan oksigen. Tadi kita contohnya ada akar nafas. Ini muncul di tanaman bakau, berarti dia membantu untuk penyerapan oksigen. Yang B juga betul, membantu penyerapan air sama mineral. Ya, secara umum karena dia memang bisa terdapat di bawah permukaan tanah, berarti dia bisa membantu juga penyerapan air dan mineral. Diinduksi oleh cekaman lingkungan. Nah, ini juga salah satu contoh dari akar nafas gitu ya. Jadi yang D juga betul. Berarti pernyataan yang tidak tepat untuk soal ini adalah jawabannya yang E. Karena dia tidak hanya dihasilkan oleh jaringan akar, dia pun bisa dihasilkan oleh organ-organ lain selain dari akar. Sehingga jawabannya adalah E. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan soal yang mirip dengan soal nomor 8. Di sini ada tentang struktur tumbuhan, tentang struktur akar. Jadi soal yang sama, soal dengan tipe yang sama itu bisa dimodifikasi menjadi kayak gini. Jadi kalau di soal yang sebelumnya adalah ciri dari tunas adventif yang tidak ciri dari akar adventif yang tidak benar. Nah, di sini adalah
contoh tanamannya yang bukan termasuk ke dalam akar adventif. Nah, di sini saya nambahin satu. Jadi di sini ada tentang akar pelekat ini pada sirih. Jadi kalau untuk jenis-jenisnya dari akar adventif ada akar nafas pada tanaman bakau, ada akar banir atau akar papan ini pada tanaman yang sudah tua ya karena sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian ada akar gantung ini pada tanaman beringin, dia bentuknya kayak menggantung dari bagian batang. Ada rizoma, rizom itu bisa disebut dengan reproduksi vegetatif gitu ya. Contohnya di sini pada tanaman alang-alang. Sama ada pelekat, akar pelekat itu pada sirih. Jadi kalau teman-teman ngelihat sirih pada bagian batangnya itu nanti kayak keluar kayak semacam akar yang kemudian mencengkram, kayak semacam substrat yang memang menempel supaya si sirih itu menempel di bagian situ. Nah, berarti di sini yang tidak menghasilkan akar adventif karena di sini adalah tidak. Ya. Kalau bakau masih menghasilkan akar nafas, beringin, akar gantung, alang-alang adalah rizom, sirih adalah akar pelekat. Jadi di sini adalah jawabannya adalah jagung. Nah, kenapa jagung? Nah, kalau teman-teman coba ingat-ingat lagi, jagung ini dia adalah tanaman monokotil. Tanaman kotil itu biasanya disokong oleh akar yang serabut. Jadi di sini jagung ini biasanya ini adalah tanaman monokotil. Di sini karena di sini dia memiliki akar yang serabut. Akar utamanya adalah akar serabut itu. Jadi bukan akar adventif. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kita akan ganti topik. Ini sini ada biologi sel tentang sintesa protein. Oke, kita lihat di soalnya. Apakah yang akan terjadi jika retikulum endoplasma kasar? Nah, retikulum endoplasma kasar, RE kasar, di dalam suatu organisme kehilangan semua ribosomnya. Jadi kan retikulum itu ada dua, ada yang kasar sama yang halus. Nah, di sini RE yang kasar, ribosomnya hilang, kayak gitu. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi kata kuncinya di sini adalah RE kasar. Yang kemudian apa yang akan terjadi kalau dia kehilangan? Ya. Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, kita coba review seperti biasa. Nah, kalau teman-teman review yang terkait dengan sintesa protein. Nah, jadi kan protein itu secara umum peruntukannya dua ya teman-teman. Ini peruntukannya ada dua. Buat apa aja? Satu, protein yang disintesis di dalam itu nanti ada protein yang peruntukannya adalah untuk kegiatan intraseluler. Intra berarti di dalam, jadi peruntukannya itu adalah untuk di dalam sel. Satu lagi, lawannya intra berarti adalah ekstraseluler. Ini peruntukannya untuk di luar sel. Nah, kalau misalnya protein-protein yang dibentuk atau dipakai untuk intraseluler biasanya dipakai buat apa aja? Biasanya fungsinya bakal terlibat pada metabolisme sel tersebut. Jadi semua yang melibatkan kayak semacam enzim, ini contohnya misalnya enzim ya. Ini dia akan dibuat di dalam si sel. Nah, prosesnya seperti apa? Untuk proses, ternyata di sini akan melibatkan ribosom pada sitoplasma. Jadi kalau untuk untuk protein-protein yang fungsinya adalah akan dipakai di intraseluler, dia akan dibuatnya adalah di sitoplasma. Nah, satu lagi, saya pindahin ke atas ini, terlalu bawah. Satu lagi ada protein yang dipakai untuk di luar, ekstraseluler. Ini protein yang akan diekspor keluar sel. Nah, jadi fungsinya di sini. Nah, sama juga untuk metabolisme sel lain. Nah, metabolisme sel lain. Sama juga ini contohnya enzim. Nah, kalau kemudian teman-teman coba review lagi materi tentang sistem pencernaan, kan sistem pencernaan itu kan dia akan menghasilkan enzim ya. Contohnya misalnya pankreas nih. Nah, pankreas akan menghasilkan misalnya amilase. Nah, si pankreas tersebut nanti si amilase tersebut bakal dikirim. Nah, kan amilase itu nggak dipakai di pankreas, tapi dia akan dipakai di usus halus gitu ya. Jadi nanti si amilase kemudian bakal dikirim ke usus halus. Protein yang dihasilkan di amilase yang dihasilkan oleh pankreas itu akan dikirim ke usus halus, kemudian akan dipakai di usus halus untuk mencerna amilum. Nah, itu adalah salah satu contoh dari protein ekstraseluler. Nah, prosesnya untuk yang kedua ini ternyata ini akan disintesis di RE kasar. Nah, jadi disintesis di RE kasar, kemudian dia akan masuk ke dalam badan Golgi. Saya singkat jadi B Golgi. Nah, nanti dari badan Golgi itu nanti bakal
ini bakal diekspor keluar sel kayak gitu. Nah, kita balik sama pernyataan soalnya. Jadi kalau kemudian REK saat itu kemudian hilang, maka di sini yang bakal terganggu itu adalah ekspor dari protein keluar sel. Berarti jawabannya adalah yang D.